Pasti yang kalian sudah ketahui, setiap muslim wajib melaksanakan perintah-perintah Allah. Sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai muslim sudah rajin selalu ngerjain sholat, tambah puasa, tambah zakat, tambah haji, kira-kira nantinya kita masuk kemana? Masuk surga. Pasti itu yang kita inginkan. Bahkan Rasul sudah menjanjikan, siapapun orang yang selalu mengerjakan sholatnya nggak ada satupun yang dia sia-siakan, berarti dia sudah punya tiket dari Allah untuk masuk surga. Sebaliknya ada muslim, kadang sholat, kadang enggak, pasti neraka atau tidak? Enggak pasti. Rasul ngasih tahu, orang yang sholatnya masih belum benar, berarti dia belum punya tiket dari Allah untuk masuk surga. Kalau Allah mau, dia dimasukkan surga. Tapi kalau Allah mau, Allah masukkan dia ke neraka. Kita nggak usah bicarain orang yang belum rajin ibadah, karena kalian kan semua sudah rajin ibadah. Bagaimana kalau kita rajin ibadah, semua perintah Allah sudah kita jalankan, tapi kita masih nyakitin orang lain? Surga atau neraka? Semua perintah Allah sudah kita jalanin, sholat dan lain-lain, tapi ada orang yang kita zalimi, kita sakiti. Apakah kita fitnah, atau kalau nanti gede bertetangga dengan orang-orangnya nggak ada, kita nyapu buang sampah ke kebunnya. Semua perintah Allah sudah dijalankan, tapi masih mendolimi orang lain. Surga atau neraka? Yakin? Iya, betul. Karena itu jangan terlalu yakin kita sudah sholat semua kita jalanin, puasa kita jalanin. Yang harus kita waspadai, ada nggak perbuatan kita, omongan kita yang menyakiti orang? Sahabat Nabi yang sering meriwayatkan hadis, siapa namanya? Itu kalau bicara hadis, sahabat ini sering banget disebut. Paling banyak meriwayatkan hadis. Hadis-hadis Nabi paling banyak sumbernya dari dia, dari beliau. Sahabat Abu Hurairah. Pernah sahabat Abu Hurairah ngasih tahu, suatu hari datang seorang sahabat, beliau nggak sebutkan namanya, menghadap Nabi. Datang menghadap Nabi, lalu kata sahabat Abu Hurairah, si sahabat itu nanya, curhat, ya Rasulullah, ada seorang wanita, kebetulan yang dicontohkan ini wanita. Ada seorang wanita rajin sholat, rajin puasa, banyak sedekah. Sayangnya wahai Rasul, mulutnya sering nyakitin orang. Nabi jawabnya nggak pakai mikir. Kata beliau, ya finnar, dia masuk neraka. Kalau kita pikir kan pahalanya udah banyak, kok masuk neraka? Kira-kira itu adil atau tidak? Adil. Karena pahala kita kan kita berbuat baik kepada Allah. Nyakitin orang, kita nyakitin hamba Allah. Allah nggak mau mengintervensi ketika seseorang menyakiti orang lain. Seolah-olah Allah, kalau Allah mau bicara, Allah mau memberitahu, aku tidak akan memaafkan kesalahanmu kepada orang lain. Dia yang berhak memaafkan kamu. Jadi yang harus kita waspadai, jangan sampai kita nyakiti seseorang. Andaikan terjadi kita pernah nyakiti seseorang, apa yang harus kita lakukan? Kita harus minta maaf. Lebih-lebih ketika kita merasa waktu kita sudah dekat, kita sudah mau mati. Kita harus minta dihalalkan. Ini resikonya. Yang paling enteng, sebelum itu terjadi, jangan pernah nyakiti seseorang.
paling sering seseorang nyakiti orang lain dengan cara apa? Dengan mulut. Paling sering. Pernah nyakiti enggak? Kalau nyakitinya guyonan, dosa enggak? Kalau yang disakiti dia juga memang sadar ini lagi guyonan, dia enggak merasa sakit hati, itu enggak termasuk. Tapi kalau guyonan kelebihan, akhirnya dia benar-benar sakit hati. Nah ini yang harus. Menyakiti orang lain, lebih-lebih ketika yang kita sakiti orang tua, Masya Allah. Jadi yang paling banyak nanti itu masuk neraka karena nyakiti orang lain, paling banyak. Kalau Allah sih, orang yang contohnya tadi nggak sholatnya nggak benar, Allah masih menjanjikan kalau Allah mau dimasukkan surga, kalau Allah mau masuk neraka, meskipun sholatnya nggak benar. Tapi ketika kesalahan kita, kesalahan kepada sesama manusia, Allah tidak akan memaafkan sebelum orang itu memberi maaf ke kita. Itu betul, kita harus berusaha untuk supaya ibadah kita baik, itu harus. Tapi sekaligus kita harus berusaha untuk tidak menyakiti hamba-hamba Allah. Andai kan ada orang ibadahnya enggak terlalu baik, cuma sholat wajib, puasa wajib, sunnah-sunnah enggak, tapi dia jaga diri banget untuk tidak nyakiti orang lain. Yang satunya lagi sholat wajib, sholat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, banyak sedekah, tapi sekaligus banyak nyakiti orang. Kira-kira dari dua orang itu mana yang terbaik? Iya, yang terbaik ibadahnya cuma wajib-wajib, tapi nggak nyakiti orang. Karena tadi sahabat-sahabat tadi yang ngasih tahu, tadi sahabat cerita, iya, Abu Hurairah lanjutan hadisnya, ya Rasulullah inna fulanah yudhkaru min qillati siyamiha wa sholatiha wa shadaqatiha wa la yu'di jiranaha bilisaniha. Sebaliknya wahai Rasul, ada tetanggaku seorang wanita, sholatnya cuma yang wajib, puasanya cuma yang wajib, sunnah-sunnah enggak, tapi mulutnya dijaga enggak nyakiti orang. Jawaban Nabi pun langsung, iya fil jannah, dia masuk surga. Jadi kalau ada orang rajin ibadah wajib, ibadah sunnah dan lain sebagainya, tapi kok gampang nyakiti orang, itu enggak istimewa, jangan dicontoh. Lebih baik istimewa kayak nih, sholat wajib, puasa wajib, tapi enggak nyakitin teman, itu lebih bagus. Itu dijanjikan masuk surga. Paham? Ada pertanyaan? Enggak ada pasti.